Dulu umur gue itu 20-an, malahan lebih parah daripada sekarang. Gue sekarang itu batuk pilek setahun sekali lah, sekali dua kali itu udah max lah. Dan kalau teman-teman kena infeksi bakteri ya lu harus antibiotik. Tapi kebanyakan batuk pileknya kita itu disebabkan oleh virus. Tidak seharusnya kita itu batuk pilek sebulan sekali. Lagi-lagi gue bukan ngajarin lu orang itu untuk bilang oh jangan dan segala macam. Gue cuma memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Kalau gue sebagai orang tua, kalau gue ngelihat anak gue tiba-tiba meradang terus-terusan dan segala macam, yang gue akan tanyain adalah, podcast ini merupakan opini pribadinya gue, dan opini pribadi gue itu dibangun berdasarkan research papers yang gue baca dan gue telaah, yang menurut gue itu kredibel. Dan podcast ini bukan medical advice. Mau nanya sih kok, ini sebenarnya pertanyaan kayak kenapa sih sekarang banyak orang tuh kayak sebulan sekali, seminggu sekali, bahkan sering banget batuk pilek gitu-gitu. Kira-kira kenapa ya kok? Langganan batuk pilek kan? Iya, gue juga sekarang gue ngelihat ya, bagi teman-teman yang gue juga ngelihat ini nggak anak kecil, nggak orang dewasa, nggak lansia, ini pada batuk pilek itu sebulan sekali dalam setahun. Maksudnya setiap bulan itu pada batuk pilek. Ya bagi gue sih itu tanda-tanda yang jelas bahwa immune system kita itu lagi nggak bener ya. Tidak seharusnya kita itu batuk pilek sebulan sekali. Begitu ada sesuatu yang seperti itu, kalau anak kecil mungkin bagi gue masih lebih acceptable kalau anak kecil tuh sering sakit ya. Karena pada saat dia kecil, kan baru terpapar virus, baru mulai itu, jadi itu kan bangun immune system. Jadi anak kecil itu kalau kadang batuk pilek yang lumayan sering ya, bagi gue sih nggak terlalu aneh. Tapi yang gue aneh adalah kalau anak kecil tuh batuk pilek sering dan demamnya tinggi terus. Ya kan kayak demam tinggi lah dan segala macam. Nah itu bagi gue rada aneh. Nah jadi itu yang harus kita perbaiki. Udah pasti dari sisi pola makan, udah pasti dari sisi asupan makan, dari sisi mikronutrisi itu udah jelas. Karena dulu gue juga sama bro. Pada saat gue masih makan sampah ya, maksudnya bagi gue pada saat gue masih goblok-gobloknya, ya radang tenggorokan, terutama dari sini tonsil, amandel. Asal dulu kan gue tinggal di Kebun Evi, jadi gue tinggal di daerah yang lumayan bersih gitu loh, di daerah pegunungan dan segala macam itu bersih ya. Makanya gue dulu takut, asal gue mau turun ke kota, begitu gue masuk itu pasti radang, OMG man, itu karena polusinya dan segala macam. Tapi gue tahu ini nggak normal, maksudnya tidak seharusnya badan gue itu selemah itu kan. Betul. Masa gue turun tidak radang kayak begitu. Nah dari situ juga gue makin jelas ya, dari situ gue perbaikan pola makan dan gue perketat sekali pola makan gue rutinin olahraganya, walaupun dulu gue kerja di outdoor lumayan kenceng. Mikronutrisi gue kurang, supplementation dulu gue nggak ada, oh man, parah lah. Jadi itu yang paling jelas. Dulu umur gue itu 20-an, malahan lebih parah daripada sekarang. Gue sekarang itu batuk pilek setahun sekali lah, sekali dua kali itu udah max lah. Walaupun gue terbang ke sana sini ya, pindah negara, kadang beda cuaca, beda kondisi, kadang ke winter, kadang di summer, kadang di Indonesia, kadang di sini polusi dan segala macam. Batuk pilek cuma ya sekali dua kali lah setahun max itu. Bagi gue itulah kondisi yang normal ya. Tidak seharusnya kita itu batuk pilek itu sebulan sekali. It's not normal. Yeah. Kalau menurut Koko sebenarnya sumber batuk pilek tuh sebenarnya dari siapa sih maksudnya? Apa yang menyebabkan kita itu batuk pilek? Nomor satu, in my opinion, udah pasti dari apa yang kita makan ya. Itu udah pasti inflamasi terus-terusan, itu chronic inflammation. Kita batuk pilek sebulan sekali, itu udah tanda-tanda bahwa kita tuh inflamasi kronis ya. Apa itu inflamasi kronis? Inflamasi di badan kita itu bisa di-induce oleh dua hal. Inflamasi itu penting. Proses peradangan itu sangat-sangat penting ya. Proses peradangan itu yang jaga kita supaya kita nggak dead. Jadi peradangan itu bisa terjadi karena dua hal. Yang nomor satu karena invasi pathogens, karena invasi bakteri dan virus dan jamur dan yang tidak seharusnya masuk ke badan kita. Itu peradangan. Itulah membuat imun sistem itu aktif meradang untuk matiin itu. Itu nomor satu. Yang kedua, peradangan itu bisa di-induce kalau ada jaringan yang rusak. Jadi kalau teman lebam, terus kehantem, luka dan segala macam itu kan nggak jadi perih, jadi apa segala macam. Nah itulah peradangan juga. Jadi peradangan bisa di-induce oleh dua hal. Nah peradangan itu begitu dia naik peradangannya, dia harus turun, harus di-resolve peradangan itu. Nah kalau teman-teman yang meradang secara terus-menerus, artinya imun sistem kita itu aktif secara terus-menerus, berarti ada sesuatu hal yang aneh, ada sesuatu hal yang tidak normal.
hal yang normal dari sisi peradangan adalah begitu kita terinduce, begitu kita kena infeksi, badan kita luka dan segala macam, inflamasi naik, dia harus langsung dia begitu udah selesai tugasnya dia harus turun. Nah, permasalahan kita di sini adalah kenapa dia terus-terusan di atas gitu. Kenapa kita meradang secara terus-terusan? Contohnya aja kenapa kita itu meradang tenggorokan kita terus, adenoid kita itu meradang terus dan segala macam. Jadi kan itu ada pertanyaan di situ. So ya kita harus cari tahu itu kenapa. Ya nomor satu, in my opinion, ya udah pasti asupan kita nggak bener. Ini ada satu studi yang tunjukin ya, kalau teman-teman itu konsumsi gula-gulaan, makanan yang mengandung gula, terutama contoh kayak glucose, fructose, terutama fructose, itu peradangan langsung naik loh. Peradangan itu naik, itu acute inflammation itu kelihatan, leukocyte, jumlah sel darah putih kita itu mendadak naik. Nah ini studi yang baru nih, ntar kita masukin. Begitu kita makan yang gula-gula langsung tanpa sebab loh ya. Padahal kan fructose, sugar, maksudnya sugar itu kan bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang aneh gitu loh. Bukan sesuatu yang untuk menyerang badannya kita. Tapi kenapa tiba-tiba sel darah putih concentration meledak, naik gitu, leukocyte-nya naik. Itu tanda-tanda peradangan kan, itu acute inflammation. Jadi makanan itu udah pasti salah satu yang jelas. Dan juga teman-teman yang punya anak kecil. Ini gue juga berasa, teman-teman dulu ngeliat, dan juga mungkin kita juga pernah kecil lah ya. Dulu gue inget, dulu pada saat gue umur kecil ya, sering sekali masuk rumah sakit bro, demam tinggi. Sama kok. Dan itu kenapa? Gue inget sekali nih, pada saat gue umur 5-6 tahun lah, 5 tahun lah gue inget ini. Gue inget gue pergi makan yang coklat, yang kalau kita pencet itu coklatnya keluar. Tahu. Coklat saus itu. Ya. Gue inget gue makan itu seharian kayak kita gelor di makanan itulah semua. Pulang ke rumah, langsung gue tiba-tiba gubrak demam tinggi bro. Demam tinggi langsung masuk rumah sakit. Gue inget sekali itu. Gue inget man. Jadi makanan-makanan seperti itu, anak kecil kita tuh harus you gotta cut it out. Ini gue mau cerita pengalaman gue sebagai seorang orang tua ya. Anak gue umur 9 tahun. Sekarang umur 9 tahun. Dia seumur-umur tidak pernah ke rumah sakit, tidak pernah ke dokter anak, tidak pernah ke dokter itu karena batuk pilek, demam tinggi, gak pernah. Dia itu ke dokter cuma untuk vaksin. Selama dia sampai dia umur 9 tahun ya. Gua umur 9 tahun udah 3 kali masuk rumah sakit man. 3 times gue masuk rumah sakit karena demam tinggi. Sampai dokternya hafal juga ya? Maksudnya lu bayangin gak? Can you imagine? Terus anak gue umur 9 tahun, dia tidak pernah demam tinggi. Dia itu tidak, dia kalau sakit, ya sakit biasa lah. Anak kecil sakit batuk pilek, lagi-lagi gue bilang. Karena kan dia baru memulai bangun imun sistemnya dia ya. Kena virus, but it's fine. Tapi dia tidak pernah demam tinggi. Dia tidak pernah umur 9 tahun, masuk 1 tetes pun paracetamol bro. Never, man. Gak pernah 1 tetes pun paracetamol itu masuk ke badan dia. Kenapa? Karena demam dia gak pernah tinggi, man. Jadi kalau dia demam, ya udah kita kasih dia sop daging, kita kasih dia itu supplementation yang benar dan segala macam, udah tidur, go to sleep. Besoknya sembuh. Gak pernah kita tuh sampai kayak panik, wah ini demamnya sampai gak bisa dipegang badan itu. Step gitu, never, man. Jadi bagi gua sangat-sangat jelas, dia anaknya gua. Kalau orang bilang genetik itu, nah kenapa dia enggak? Kenapa gua dulu nyampah bener, man? Iya. Kenapa gua masuk rumah sakit 3 kali, man? Ya udah pasti karena asupannya bener. Dan juga kalau bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, please subscribe, share, dan komen. Semua komen gue terima. Lu mau komen positif, mau komen hujatan, it's fine. Oke, langsung komen. Oke, kita udah tahu ya kok. Maksudnya sekarang kita balik ke topik utama kita, yaitu batuk pilek. Nah, tadi kan kok udah jelasin secara utamanya inflamasi adalah penyebab utama kita dari batuk pilek. Iya. Nah, kalau dari virus dan bakteri menurut Koko gimana kok? Nah, kalau kita hidup penuh dengan virus dan bakteri, udah pasti, ngerti kan? Itulah tugas imun sistemnya kita. Our immune system itu ada, ya tugasnya untuk melawan virus dan bakteri itu. Dan kalau teman-teman kena infeksi bakteri, ya lu harus antibiotik. Tapi kebanyakan batuk pileknya kita, itu disebabkan oleh virus. Solusinya udah pasti bukan antibiotik. Makanya teman-teman ngelihat aja kalau data-data yang ngebahas soal penggunaan antibiotik di dunia ini, it's just overprescribed. Yang tidak seharusnya diprescribe dengan antibiotik juga dikasih antibiotik. Karena common colds, maksudnya kayak kita itu batuk pilek dan segala macam, itu most likely adalah virus. Ya, viral infections. Dan itu akan, badan kita itu sebenarnya bisa melawan itu dengan sendiri kalau seandainya kita itu badannya oke. Tanpa, maksudnya kalau kita itu nggak sickly ya, nggak kayak lemas gitu ya. Badan kita itu, tugas imun sistem kita adalah untuk
untuk apa menyelesaikan itu kan. Dan yang harus dibantu adalah ya kita harus jaga gimana imun sistem kita itu optimum. Gimana caranya? Ya lu lagi-lagi asupan yang benar. Yang tadi gue bilang kayak asupan gula-gula itu naikin inflamasi. Ya lu harus makan yang benar, cut semua ultra processed, protein apa cukup, lu makan serat I think it's fine, lu cut semua yang sugary stuff, supplementation yang benar. Bagi gue itu supplementation untuk jaga batuk pilek. Ini suplementasi pribadinya gue ya. Kenapa gue itu batuk pilek dalam setahun cuma 1-2 kali? Biasa sekali aja lah gue dalam setahun itu batuk pilek. Not more than that. Dan anak gue juga seperti itu. Dia umur 9 tahun sekarang. Apa yang gue konsumsi? Gue itu vitamin D, D3K2 penting. Effie Propolis, antioksidan, antiinflamasi. Kita juga publish itu systematic review tentang manfaat propolis itu untuk respiratory related diseases. Gimana propolis itu menjaga kesehatan saluran pernafasan kita. Bukan cuma dari sisi infeksi ya. Dari sisi contohnya kayak asma, yang rokok itu juga bantu sekali propolis ini dan segala macam. Jadi propolis itu membantu sekali. Terus fish oil, omega 3 juga sangat-sangat membantu sekali di respiratory health-nya kita dari sisi kesehatan saluran pernafasan. Terus zinc. Nah, zinc itu juga penting sekali ya untuk imun sistemnya kita. Dan 2 tambahan lagi gue makan magnesium dan B kompleks. Jadi selain dari asupan nutrisi gue tepat, gue juga konsumsi mikronutrisi yaitu supplementation tadi. Kalau anak gue yang umur 9 tahun gue kasih vitamin D3K2, terus fish oil, Effie Propolis, sama multivitamins yang anak-anak. Oke. Gitu. Secara mungkin terakhir ya kok, saya rekap berarti intinya sebenarnya inflamasi itu butuh. Sangat jadi butuh. Inflamasi itu tugasnya itu emang harus ada gitu. Oke, tapi kalau terlalu tinggi dan terlalu sering, itulah pertanyaan. Oke, berarti itu yang menyebabkan batuk dan pilek. Iya, itu salah satu tanda-tanda chronic inflammation. Jadi kan contohnya kalau teman-teman mungkin bro pernah denger ya kayak amandel dibuang, amandel iya. Terus adenoid dioperasi, dan maksudnya begitu anak kecil yang sering amandelnya meradang lah, adenoidnya meradang, itu kan kadang dioperasi ya, dibuang. Jadi pertanyaannya bagi gue adalah jaringan amandel dan organ amandel dan adenoid ini fungsinya adalah untuk menjaga saluran pernafasannya kita. Itulah tugas jaringan imun sistem yang ada di hidung kita sama di tenggorokan kita. Itu untuk menjaga supaya kita itu bisa melawan virus dan bakteri yang untuk menyerang saluran pernafasan. Betul. Pertanyaannya adalah kenapa mereka itu meradang terus? Dan pertanyaan lagi, kalau saya lu meradang terus, apakah solusinya benar untuk dicabut? Sedangkan organ itu adalah organ yang penting untuk menjaga itu. Betul, itu organ dalam imun sistem kita yang penting untuk menjaga kesehatannya kita. Jadi ini ada satu studi yang tentang adenoid sama amandel ya. Jadi ini studi di JAMA, Journal of American Medical Association. Ini bukan jurnal yang macam-macam, maksudnya bukan jurnal abal-abal ya, ini top quality journal. Mereka itu menganalisa data di 1 juta anak. Wow. 1 juta anak ya. 1 million children. Mereka tuh membandingkan anak-anak yang amandel dan adenoid itu dibuang dengan anak-anak yang normal. Anak-anak yang amandel dan adenoid itu dibuang karena peradangan secara terus-terusan, mereka itu justru terasosiasi dengan peningkatan infeksi saluran pernafasan dan allergic diseases. Jadi kan pertanyaan yang kita mau nanya adalah, organ itu ada karena ada fungsinya. Kalau seandainya itu tiba-tiba kondisinya menjadi abnormal, tiba-tiba lu meradang secara terus-terusan, yang harus kita tanyain adalah, apakah karena organ itu harus dicabut? Atau dari yang luarnya? Atau dari environment-nya yang ada, mungkin ada sesuatu yang salah di sini. Ngerti kan? Ngerti. Jadi bagi gue, lagi-lagi gue bukan ngajarin orang itu untuk bilang, oh jangan dan segala macam. Gue cuma memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Kalau gue sebagai orang tua, kalau gue ngelihat anak gue tiba-tiba meradang terus-terusan dan segala macam, yang gue akan tanyain adalah apa yang dia makan, apakah suplementasi udah cukup, apakah dia olahraga cukup, apakah dia tidurnya oke. Sebelum gue itu mengambil keputusan, oh nggak apa-apa, ya udah kita buang aja organnya, atau kita buang aja jaringannya, karena dia meradang terus, ya kan? Jadi kan bagi gue ya gue ngelempar ke pertanyaan ini ke teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakuin? Jadi semoga teman-teman nangkep ya itu intinya apa. Semoga bermanfaat.